Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tasul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah, yaitu As-Sabiqun Al-Awwalun, generasi pertama yang masuk Islam. Kita sampai pada bagian yang kedua. Ada 4 tokoh, ya, 4 orang yang pertama-tama masuk Islam. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung menerima Islam, menerima dakwah Rasulullah setelah beliau pulang dari Gua Hira dan menyampaikan kepada Khadijah cerita tentang penerimaan wahyu pertama di Gua Hira, 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sendiri, pada saat itu menyaksikan langsung Rasulullah dan Khadijah sholat. Maka Ali tertarik. Ini sekaligus sebagai pelajaran bagi kita, orang tua, hendaklah memberi keteladanan kepada putra-putri kita. Ketika orang tua memberikan keteladanan yang baik, khususnya dalam bab ibadah, maka anak-anak yang menyaksikannya bisa secara refleks mengikuti perbuatan baik orang tuanya. Ya, tentang Khadijah dan Ali sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas tokoh-tokoh berikutnya, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bin Shurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza ibn Amr Al-Qais ibn Amir, ini dari Bani Kalb. Beliau termasuk sahaya pertama memeluk Islam. Sahaya artinya budak, ya, yang saat itu ya, bukan semata-mata beliau seorang budak. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kronologis cerita sehingga Zaid bin Harithah ini menjadi budak. Saat itu masih bernama Zaid bin Muhammad, sampai turunnya surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Ada teguran, ya, dari Allah Ta'ala kepada ijtihad pribadi beliau. Nanti juga kita sampaikan ceritanya. Dan sudah berada di rumah Nabi Muhammad SAW beberapa waktu setelah Nabi menikah dengan Khadijah, sehingga mengenal dengan sangat baik kepribadian Nabi Muhammad SAW, serta mendapat keberkahan rumah Nabi, sehingga termasuk dalam 4 orang pertama yang beriman. Dan ini merupakan wujud pendidikan ataupun anak keluarga di rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah sosok Zaid bin Harithah yang usianya hampir, ya, mirip dengan Ali bin Abi Thalib saat masuk Islam, yaitu sekitar usia 8 tahun. Usia yang relatif masih kecil, ya. Jadi kalau mungkin sekarang usia-usia SD, ya, usia yang kecil, tapi sudah mendapatkan hidayah dan mendapatkan nilai-nilai bimbingan secara langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagaimana cerita, ya, tentang Zaid bin Harithah pada saat itu, ya. Zaid ini putra daripada Harithah, dan ibunya bernama Su'dah. Mereka berdua ini tinggal di Bani Kalb yang ada di utara Jazirah Arabia.
Nah, satu saat ibunda daripada Zaid bin Harithah ini bersama dengan putranya, yaitu dengan Zaid ini, hendak ya semacam mudik atau pulang kampung ya, ke Bani Man'an. Dan ayahnya Harithah ini dalam keadaan yang punya kesibukan ya, ada uzur, tidak bisa mengantarkan istri dan anaknya ke kampung halaman. Mungkin sudah disepakati akan menyusul atau bagaimana. Jadi saat itu mereka terpisah ya. Harithah masih ada kesibukan di Bani Kalab, kemudian Su'dah dan Zaid ini pulang kampung ya, mungkin ada rombongan yang lain. Setibanya beberapa waktu di Bani Man'an atau di kampung halamannya ibunya ini, tiba-tiba ada kawanan perampok yang menjarah perkampungan tersebut, mengambil hartanya dan menawan orang-orang yang ada di situ. Nah, termasuk di sini adalah Zaid bin Harithah yang saat itu ditangkap, ditawan oleh kawanan perampok ini. Dan akhirnya statusnya berubah menjadi budak. Karena memang tradisi saat itu ketika ada sebuah ya semacam peperangan, maka yang kalah berstatus menjadi budak para tawanannya itu. Termasuk di dalamnya ada Zaid ini. Zaid bin Harithah menjadi budak dan diperjualbelikan. Nah, saat itu kebetulan yang membeli Zaid bin Harithah itu yaitu bernama Hisham ya, yang mana dia ini adalah masih keponakan dari Khadijah binti Khuwailid, dengan harga 400 dirham ya, harga yang relatif murah. Maka beberapa saat berikutnya ya, setelah tahu ya Khadijah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Zaid ini dihadiahkan kepada Khadijah ini, dan Khadijah mendapatkan Zaid dan kemudian diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hidup sekeluarga bersama beliau. Nah, kurang lebih seperti itu sebab latar belakang keberadaan Zaid bin Harithah yang sebelumnya bebas ya, bukan berstatus hamba sahaya, tetapi pada akhirnya menjadi hamba sahaya, dan justru dengan statusnya menjadi hamba sahaya itu berada di rumah mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi kisahnya mirip seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang dimasukkan sumur, kemudian diambil, dibawa oleh para saudagar dan diperjualbelikan sampai ke Mesir, dan bahkan sampai menjadi raja ataupun penguasa di Mesir. Jadi ini sekaligus sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kadang-kadang kita mendapatkan suatu musibah, hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi ketika kita memiliki kesabaran, kita ridho terhadap musibah itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan nasib yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, setelah Zaid bin Harithah ini tinggal bersama Rasulullah SAW beberapa saat di Mekah saat itu ya, terdengar berita sampai ke Bani Kalab sana, mungkin para saudagar ya itu lewat, dan sampailah berita kepada ayahnya yaitu Harithah itu bahwasanya anaknya tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka segera Harithah bersama dengan saudaranya menyusul datang ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dan melakukan semacam negosiasi, tawar-menawar. Beliau menyampaikan salam takzim dan berikutnya bertanya tentang keberadaan Zaid putranya yang begini begitu, dan mengatakan kalau berkenan saya akan menebus berapapun jumlah yang Anda inginkan supaya anak saya ini kembali ke
pangkuan saya lagi. Maka kata Rasulullah SAW, ya sekarang Zaid sudah bisa berpikir, sudah memayis. Saya panggil dia dan nanti kita tanya bersama-sama, apakah memilih saya atau memilih Anda. Kalau memilih Anda, akan saya kembalikan ke Anda tanpa tebusan sama sekali. Tetapi kalau memilih saya, ya biarkan dia saya asuh dan bersama kami. Maka didatangkanlah Zaid bin Harithah saat itu, dan setelah melakukan pembicaraan, maka ditawari kepada Zaid, apakah kamu ikut orang tuamu pulang ke Bani Kalb sana ataukah bersama saya? Maka tentunya beliau memberikan jawaban, beliau merasa nyaman, tenang, tentram bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Maka beliau memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena anaknya sudah memilih, dan ya tentunya anaknya, ya, ayahnya punya harapan-harapan ya supaya anaknya ini akan jauh mendapatkan bimbingan dan juga pemeliharaan yang lebih baik daripada bersama dengan dia di kampung halaman sana. Maka setelah itulah Rasulullah SAW membawa Zaid ini di depan Ka'bah dan mengumumkan kepada masyarakat saat itu, wahai sekalian kaum semuanya, ketahuilah, ini sejak saat ini Zaid ini adalah putra saya, dan kalian bisa memanggil Zaid bin Muhammad. Nah, itu kronologisnya ya. Beliau mengumumkan ya, menisbatkan putranya itu, putra angkatnya ya, yang dihadiahkan oleh Khadijah itu menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, maka Allah Ta'ala tidak ridho dengan apa yang dilakukan Rasulullah seperti itu. Jadi saya katakan beliau berijtihad pribadi, tidak berdasarkan wahyu pada saat mengumumkan itu. Inisiatif yang mungkin spontanitas karena refleks dan juga karena sisi kemanusiaan beliau. Maka tadi ya Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Ahzab ayat kelima, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah mereka itu dinisbatkan kepada ayah-ayahnya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya beliau berikutnya meralat, merevisi, bukan Zaid bin Muhammad lagi, tetapi Zaid bin Harithah, tetap nasabnya disambungkan kepada ayah kandungnya, ayah biologisnya ya, bukan ayah ideologis. Nah, jadi bukan ayah angkat, tetapi nasabnya kepada ayah kandungnya. Nah, ini sekaligus memberikan pelajaran tentang adopsi. Adopsi ini dalam Islam ya dinasabkan kepada ayah kandung, ayah yang dulunya telah melahirkan ya bersama ibunya tentunya ya. Jadi ini pelajaran yang menarik bagi kita semuanya, bagaimana kisah Zaid bin Harithah sejak pada saat itu kemudian beliau berinteraksi dalam rumah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah, kemudian pada saatnya nanti ya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Zaid ya lewat Rasulullah ya untuk melakukan pernikahan ya dengan seorang tokoh wanita yang bernama Zainab binti Jahsh. Nah, itu nanti saat-saat berikutnya nanti Zaid bin Harithah yang merasa dari kalangan bawah bertemu dengan wanita Zainab binti Jahsh dari kalangan atas. Ini dalam sebuah pernikahan yang masing-masing belum bisa beradaptasi. Ini sekaligus pembelajaran bagi kita supaya mencari laki-laki ataupun perempuan yang kita pertemukan dalam pernikahan itu ada sekufu atau sejajar dan selevel. Kalau seperti ini akhirnya Zaid bin Harithah ya sepertinya tidak bisa percaya diri atau ya sering sekali merasakan insecure ya, merasa minder begini begitu. Zainab binti Jahsh merasa belum bisa move on, belum bisa menurunkan levelnya dari kening ratanya itu.
sehingga mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Akhirnya 1 atau 2 tahun bertahan, dan akhirnya ya Zaid bin Harithah beberapa kali minta izin Rasulullah untuk menceraikan istrinya. Ya beliau masih belum dapat wahyu, ya belum mengizinkan. Nah, ketika Allah memberikan izin, baru diberikanlah izin Zaid menceraikan Zainab. Dan setelah iddahnya selesai, justru Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab. Ini berat oleh Rasulullah sebenarnya, tapi ini perintah Allah. Untuk apa? Tasyri', merevisi kebiasaan masyarakat jahiliyah yang memposisikan anak kandung, anak angkat seperti anak kandung, istrinya anak angkat seperti istri anak kandung, sehingga tidak boleh dinikahi oleh mantan ayah angkatnya. Maka ini dihapuskan dalam syariat Islam ketika itu. Maka Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab setelah iddahnya dengan Zaid ini selesai. Nah, itu diabadikan di surah Al-Ahzab ayat ke-37. Di ayat inilah disebutkan nama Zaid, ya. Jadi kalau ditanya siapa nama sahabat satu-satunya yang diabadikan dalam Al-Quran, ya jawabannya Zaid itu. Tidak ada bin Harithahnya. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka ketika Zaid telah selesai urusannya dengan istrinya, setelah menunggu masa iddah sudah selesai, maka free istrinya, bisa menikah. Zawwajnakaha, kata Allah, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Jadi yang menikahkan Allah Ta'ala kepada pilihan Allah itu Zainab itu. Nah, ini dalam rangka untuk merevisi hukum pada zaman jahiliyah sebelumnya itu, ya. Nah, ini berarti menunjukkan posisi Zaid yang terhormat, ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran, ya. Para sahabat ini banyak. Jumlahnya tidak ada angka yang pasti, ya, tapi kalau pada saat wukuf di Arafah, ya, pada saat Nabi Haji Wada itu sudah angkanya sudah ketemu Barakal Furi, sudah 140.000 sahabat saat itu, dan belum lagi yang masih tinggal di Mekah, di Madinah, yang anak-anak ataupun anak orang tua atau pemerintah yang tidak ikut Haji Wada, ya. Jadi jumlahnya sahabat saat itu lebih dari 150-an ribu, dan satu saja yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, Zaid. Luar biasa. Para sahabat yang lain nanti kita sebutkan, ada banyak yang menjadi latar belakang turunnya ayat, tetapi nggak sampai disebutkan namanya. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana, ya, pujian dan kehormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Zaid bin Harithah, yang pada saat nantinya, mungkin pernah saya singgung, ya, Zaid ini dinikahkan Rasul dengan ibu asuh Rasulullah, yaitu Ummu Aiman, yang berasal dari Habasyah. Ya, panjenengan mungkin bisa mendapatkan gambaran bagaimana wanita Habasyah dari Afrika, ya, yang berkulit hitam, tetapi Zaid tidak menolak. Walaupun usianya jauh lebih tua dan performa fisiknya tidak seperti Zainab binti Jahsh yang seperti itu, ya, beliau rela, ridho, dan mereka bahagia. Nah, Masya Allah, bahagia dalam rumah tangganya. Dan dari Ummu Aiman, jadi Aiman itu putrinya itu yang namanya Barokah aslinya, ya. Terus suaminya dulu meninggal. Nah, kemudian dari pernikahan Zaid dan Ummu Aiman ini nanti lahir Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini tokoh muda yang luar biasa, punya potensi yang luar biasa, dan bahkan menjadi panglima perang pada saat usia yang masih 17-18 tahun. Yang di belakangnya ada para sahabat senior, Abu Bakar, Umar, ya. Setelah Nabi meninggal itu, Usama bin Zaid memimpin peperangan. Luar biasa itulah, ya, kisah para sahabat muda yang memiliki potensi luar biasa. Nah, ini kurang lebih kisah bagaimana Zaid bin Harithah diangkat Nabi, ya, menjadi anak, kemudian menjadi tokoh yang luar biasa. Nah, berikutnya kita ambil pelajaran bagaimana keutamaan rumah Nabi, yaitu merupakan rumah panutan, rumah yang di situ ada qudwah hasanah. Rumah pertama yang menaungi wanita pertama yang masuk Islam
itu Khadijah binti Khuwailid. Rumah pertama yang menghimpun 3 orang pertama yang beriman, yaitu di situ ada Khadijah, ada Ali, ada Zaid bin Harithah. Rumah pertama yang seluruh penghuninya beriman, dan putra-putri Nabi termasuk yang pertama beriman. Dan juga rumah pertama tempat dibacakan wahyu, rumah pertama tempat sholat didirikan, dan juga rumah pertama yang penghuninya berjanji dan bersiap sedia menyokong agama dan dakwah. Inilah rumah panutan, rumah tangga Islami yang pertama-tama, yang secara fisik tidak besar kecil rumah beliau, dan bukan semata-mata dari sisi materi ya, segala sesuatu tidak terukur secara fisik, secara materi, tetapi yang paling inti itu adalah bagaimana penghuni rumah itu yang bisa menjaga adab-adab Islami. Itulah rumah tangga yang Islami. Berikutnya yaitu ya, tokoh fenomenal yang tidak asing lagi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nama asli Abu Bakar yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah juga kunyah ya, nama aslinya Uthman. Jadi Abdullah bin Quhafah yaitu Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Beliau termasuk suku Quraisy. Usianya 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Merupakan saudagar sukses dan kaya. Tidak pernah menyembah berhala atau terlihat berbuat tidak pantas pada masa jahiliyah. Sehingga salah satu gelar yang diberikan kepada Abu Bakar adalah Al-Atiq. Jadi Abu Bakar punya beberapa nama tadi. Nama yang terkenal Abu Bakar itu nama yang disebut dengan kunyah. Jadi orang Arab itu satu orang itu punya identitas 3 minimal, paling tidak ya. Ada nama asli pemberian orang tuanya. Abu Bakar nama aslinya sejak lahir itu aslinya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah. Abdullah yang tertulis di sini. Nah, kenapa diberi kunyah? Jadi ada al-ism, nama sejak lahir, ada kunyah. Kunyah itu nama yang diawali oleh abu, ibnu atau ummu, yang biasanya dinisbatkan kepada anak pertama atau kepada kebiasaannya atau kepada yang lain yang nggak jelas. Abu Dzar itu apa? Dzar itu siapa? Nggak jelas juga. Kemudian Umar bin Khattab Abu Hafs. Hafs itu siapa? Bukan putra Umar juga ya. Kalau putra beliau adalah Hafsah, perempuan, bukan Hafs. Jadi memang ada hal-hal yang memang tidak jelas. Nah, Abu Bakar ini diantara kenapa disebut namanya atau kunyahnya Abu Bakar. Bakar itu adalah anak unta. Jadi beliau ini suka memelihara anak unta sejak kecilnya itu. Jadi suka bermain ya dengan anak-anak unta. Seperti mirip Abu Hurairah. Hurairah itu kan kucing kecil. Nah, Abu Hurairah itu suka main-main sama kucing. Nah, maka disebut Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Mungkin kita banyak yang nggak tahu. Nama asli Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Ada banyak pendapat, tapi diantara yang rajih Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Itu nama asli Abu Hurairah. Tapi yang terkenal Abu Hurairah. Nah, Abu Bakar lebih terkenal daripada nama aslinya. Abdul Ka'bah berganti dengan Abdullah. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena tadi suka dengan unta kecil atau anak unta. Beliau sering diajak orang tuanya berdagang ke luar negeri ya, dulu seringnya ke Syam. Nah, dinamakan Al-Atiq juga. Al-Atiq itu gelar sebelum As-Siddiq. Kalau As-Siddiq kan akhir-akhir pada saat setelah peristiwa Isra Mi'raj ya, beliau yang sangat membenarkan terhadap berita yang dibawa Rasulullah, itu disebut As-Siddiq yang selalu membenarkan.
ada berita Rasulullah. Beliau sebelumnya punya nama ini, Al-Atiq. Ada beberapa alasan diantaranya ini. Karena beliau dan orang tuanya, kakek moyangnya, keluarga besarnya ini tidak pernah melakukan penyimpangan, tidak pernah menyembah berhala, kemudian juga tidak pernah berzina. Padahal pada umumnya masyarakat jahiliyah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Beliau dengan keluarga besarnya terjaga, maka disebut Al-Atiq. Di samping itu juga beliau punya wajah yang tampan, menarik. Kemudian beliau juga sering atau respon yang segera melakukan banyak kebaikan. Dan juga yang kuat, beliau mendapatkan jaminan terbebas dari api neraka. Nah itu, satu saat Aisyah mengatakan, Rasulullah bersama dengan sahabat duduk di halaman dan terhijab dia, Aisyah tidak melihat secara langsung, dan saat itu Nabi mengatakan, barang siapa yang suka atau yang ingin melihat seseorang yang terbebas dari api neraka, maka hendaklah dia melihat wajah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sudah ada jaminan. Al-Atiq, Al-Atiq artinya yang terbebas ya. Kan ada doa pada saat Ramadan sering kita ucapkan, Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah bebaskanlah diri-diri kami dari neraka. Nah, jadi Al-Atiq adalah yang terbebas dari neraka. Itulah sebutan ataupun gelar yang diberikan kepada Abu Bakar. Jadi ada Al-Ism, ada Al-Kunyah, ada Al-Laqab. Laqab artinya gelar, itu nama yang dimiliki oleh orang Arab. Nabi sendiri juga punya ya, punya Al-Ism, beliau adalah namanya Muhammad, ada juga Ahmad, dan ada beberapa nama lagi ya. Ada dalam hadis disebutkan beliau punya 10 atau 20 nama. Kemudian beliau juga memiliki kunyah. Kunyah Rasulullah pernah saya ceritakan, saya sebutkan sering ya. Siapa kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim ya, karena putra beliau yang pertama Al-Qasim, tapi meninggal pada saat belum balik ya. Jadi itu untuk kunyah beliau, dan gelarnya ya beliau Rasulullah, ya, gelar penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Mustafa dan lain-lain. Nah, itu tentang ya kronologis tidak pernah menyembah berhala, intelektual dan memiliki kedudukan terhormat. Jadi beliau sejak pada masa mudanya punya kedudukan terhormat di kalangan bangsa Arab dan ahli dalam sejarah dan nasab bangsa Arab. Ini dua ilmu terpenting bagi Quraisy saat itu, yang punya keahlian ya, punya keahlian dalam sejarah dan juga nasab. Ilmu nasab mereka sangat memperhatikan, sehingga ya bin-binnya sampai berapa kali, berapa tingkat ke atas itu sangat dihafal ya. Mereka sangat hafal dengan marga atau nama keluarga besarnya, dan telah mengenal baik Nabi sejak sebelum bi'tsah atau sebelum diangkat oleh Rasulullah, oleh Allah sebagai Rasul. Jadi sebelum kenabian. Baik, ini sekilas ya di antara keutamaan Abu Bakar, sangat banyak ya, tetapi di antara keutamaannya bahasanya pada saat Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang nama-nama pintu surga dengan amalan-amalan tertentu ya, bahwasanya Allah Ta'ala menyiapkan untuk ahlul jihad, untuk para mujahidin, pintu surga yang disebut dengan babul jihad, yaitu pintu jihad. Allah mempersiapkan orang-orang yang rajin bersedekah memasuki pintu surga dari babus sedekah, pintu sedekah. Allah mempersiapkan orang-orang yang rajin sholat nantinya masuk surga dari babus sholat, yaitu pintu sholat. Dan Allah siapkan orang-orang yang masuk surga dikarenakan rajin puasa. Nah, ini ada pintu khusus. Orang yang rajin puasa masuk surga dari pintu namanya apa? Ayo.
Rayyan. Ar-Rayyan itu adalah pintu surga khusus untuk orang yang rajin puasa. Kalau disebut rajin berarti bukan hanya puasa wajib ya. Kalau puasa wajib ya semuanya ya wajib, nggak ada yang disebut hobi puasa. Hobi puasa apa? Puasa Ramadan ya, bukan hobi namanya, memang kewajiban itu. Orang yang disebut hobi itu kalau dia yang nggak diwajibkan tapi dia lakukan. Nah, puasa yang sunnah berarti dia ahlus siyam, disiapkan untuk dia ar-Rayyan. Nah, 4 pintu ini kemudian disambung dengan yang lain dengan hadis yang berbeda-beda. Ada al-babul aiman, pintu khusus sebelah kanan, pintu spesial. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang masuk surga tidak pakai hisab, tidak ada audit. Ya, jadi dia sudah punya boarding pass untuk masuk surga ya, sudah free ya, tidak ada hisab lagi. Nanti disebutkan ya, di antara as-sabiqun al-awwalun adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, termasuk Abu Bakar ini. Nah, itu kemudian yang kelima, keenam ya, adalah babul haji wal umrah, pintu haji dan umrah. Nah, jadi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian yang lainnya ada beda pendapat, ada silaturahim, ada orang yang menahan amarah, ada babul ilm ya, pintu surga lewat ilmu dan lain-lain. Nah, Abu Bakar ketika mendengar cerita seperti ini mengatakan, wahai Rasulullah, adakah orang yang nanti masuk surga dari segala macam pintu yang dia sukai? Maka kata Rasulullah, ada, dan aku berharap kamu salah satunya wahai Abu Bakar. Nah, Masya Allah, luar biasa ini penghormatan ya kepada Abu Bakar. Abu Bakar bebas masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Itu karena spesialnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau ini kisah tentang Abu Bakar, kalau kita juga tidak boleh berkecil hati ya. Kita semua punya potensi melakukan amal-amal yang dengan itu insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita masuk surga dengan cara masuk dari pintu yang kita sukai, dan itu amalannya tidak berat-berat, amalannya ringan, amalannya sederhana. Di antaranya apa? Yaitu orang yang terbiasa membaca doa setelah wudhu, yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kita baca setelah wudhu. Setiap kali wudhu kita baca seperti itu. Boleh kita sambung Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yaitu tambahan, tapi yang inti adalah 2 kalimat syahadat. Barang siapa yang membaca doa ini setelah wudhu, maka fadilahnya orang ini masuk surga dari segala macam pintu yang dia sukai. Kan sederhana ya, sederhana, tidak repot-repot, tetapi yaitu tadi perlu konsisten, perlu istiqomah. Nah, kemudian ada lagi hadis Nabawi yang memberikan pesan motivasi terutama kepada ibu-ibu, kepada remaja putri ya, para santriwati ini nantinya insya Allah akan menjadi istri yang solihah. Nah, maka bagaimana caranya ibu-ibu supaya bisa masuk surga dengan melalui 8 pintu itu? Ada hadis yang berbunyi, idza shollat al-mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita solihah ini sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, dan dia berpuasa Ramadan, wa hafidhat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, nudiyat yaumal qiyamah, nanti dipanggil pada hari kiamat, ada malaikat yang memanggil kepada orang ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah surga kamu dari pintu-pintu manapun yang kamu sukai. Masya Allah, ini wanita ya, istri solihah itu apabila punya 4 kriteria ini. 4 ini kan tidak hal-hal yang muluk-muluk, hal yang biasa, yang insya Allah kalau dilaksanakan oleh wanita, oleh istri itu nggak berat, yaitu
melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Jadi istri yang solihah, istri yang taat pada suami ini mendapat jaminan surga. Ada hadis lain, ayyuma imra'atin wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka dia masuk surga dengan izin Allah, ya, masuk surga. Jadi ibaratnya istri itu surganya nunut suami, yaitu perkataan simpelnya ya, walaupun juga tidak semata-mata begitu. Ada banyak istri yang masuk surga, suaminya masuk neraka misalnya ya. Tapi mudah-mudahan bukan kita. Ada kasus atau kebalikannya. Jadi nggak mesti ya. Semua kita juga mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Dulu di Pasuruan ada cerita singkat begini ya. Ada seorang ibu-ibu ya yang meninggal dunia. Sudah beberapa tahun, kemudian mungkin karena keperluan perluasan makam atau bagaimana ya, makamnya digali setelah sekian tahun meninggal dunia. Ternyata jenazahnya masih utuh. Luar biasa, Masya Allah ya. Jenazahnya masih utuh, nggak hancur. Ini menunjukkan wanita ini solihah, dia husnul khotimah, mendapatkan nikmat kubur, sehingga binatang-binatang yang ada di tanah itu nggak mau memakan tubuhnya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang heran, siapa namanya siapa begini. Nah, kemudian terlacak dan mereka ingin tahu apa rahasia amalannya. Kenapa mendapat nikmat kubur yang seperti ini? Maka ditanyalah kepada suaminya yang masih hidup, suaminya ini. Ditanya, wahai fulan, ini istri panjenengan sudah dikuburkan sekian lama, sekian tahun kok tidak rusak jasadnya, apa rahasia amalannya? Maka suami mengatakan Allahu alam, tapi istri saya ini istri yang solihah dan kebiasaannya begini ya. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu ya. Jadi kebiasaan istrinya itu kalau sholat bersama dengan suaminya di rumah jamaah, mungkin saat tertentu ya, tidak setiap kali karena suami kan sering ke masjid. Nah, pada saat istri berjamaah dengan suaminya di rumah, maka setiap kali salam istrinya salim ya, kepada suaminya, menjabat tangannya, mencium tangannya dan minta keridhaannya. Wahai suamiku, maafkanlah atas segala kekuranganku, atas segala kekhilafanku, dan tolong ridhoilah aku. Nah, itu perkataan dari istrinya. Ya, maka suaminya memaafkan, berlapang dada atas kesalahannya dan ridho. Saya ridho padamu wahai istriku. Nah, rupanya itu bukan hanya 1-2 kali, sering begitu. Sehingga bisa jadi sampai dia meninggal dunia, suaminya ridho terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Tadi hadis tadi, wa zawjuha anha radin. Suaminya ridho pada istri, maka istri ini dakhalatil jannah, masuk ke surga. Nah, seperti itulah ya tentang fadilah amal-amal kebaikan. Kita kembalikan pada kita yang kalau dulu Abu Bakar. Nah, ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang banyak sekali di dalam beberapa riwayat ya. Disebutkan diantaranya dalam hadis ini, beliau bersabda, tidak satu kali pun saya mengajak seseorang kepada agama Islam kecuali dia akan ragu-ragu dan penuh pertimbangan, kecuali Abu Bakar. Dia tidak pernah sejenak pun memikirkan kebenaran apa yang saya katakan dan tidak pula pernah meragukan apa yang saya sampaikan. Langsung menerima tadi ya. Memang pribadinya begitu, langsung bisa menerima apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain ditanyakan di sini, aku bertanya kepada ayahku yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini cerita dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, putra daripada Ali. Siapa manusia terbaik setelah Rasulullah? Dia berkata Abu Bakar. Saya bertanya lagi setelah itu, dia menjawab Umar. Saya khawatir dia akan mengatakan Utsman, maka saya bertanya, lalu engkau sendiri? Ali berkata, saya ini tidak lebih dari orang Muslim yang lain. Jadi ini tawadhu'nya Ali ya, yang sudah pernah kita ceritakan. Ali bin Abi Thalib ini punya kedudukan yang tinggi di hadapan Rasulullah sampai menikahkan putrinya yaitu Fatimah dengan Ali, yang sudah kita ceritakan walaupun sebelumnya mau dilamar oleh Abu Bakar, oleh Umar, tapi
Rasulullah tidak mau dan memilih Ali. Berarti kan orang spesial, tapi Ali punya ketawaduan seperti ini. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berikutnya ini tadi kita ceritakan ya tentang fadilah Abu Bakar, man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Barang siapa menafkahkan sepasang barang. Ini menurut sebagian tafsir adalah emas dan perak untuk berjihad fi sabilillah, maka dia mendapatkan keutamaan masuk dari pintu surga ya. Hadza khair faman kana min ahli sholat, kalau dia termasuk orang yang rajin sholat masuk dari pintu sholat dan seterusnya tadi sudah kita ceritakan. Kata Rasulullah, wa arju antakuna minhum, saya berharap engkau terus masuk salah satu di antara mereka, wahai Abu Bakar ini. Kemudian Nabi pernah ditanya oleh Amr bin As, Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai? Beliau berkata, Aisyah. Saya katakan kalau dari kalangan laki-laki, Rasul menjawab Abuha, yaitu ayahnya. Aisyah adalah istri Rasulullah dan anak daripada Abu Bakar. Jadi Aisyah binti Abu Bakar ya. Ini orang-orang mulia yang diabadikan ya di dalam hadis ini. Kemudian bisa kita ambil pelajaran ya karakter dakwah Siriyah pada saat itu, yaitu diutamakan dakwah kepada keluarga inti. Bibit dakwah Rasulullah berasal dari rumah. Wanita solihah sangat berperan pada dakwah suami. Jadi peran Khadijah pada saat yang sudah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, dan pentingnya membentuk keluarga yang soleh. Ada prioritas dakwah ialah orang terdekat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. Karena ketika diri kita baik, keluarga kita baik, maka akan menyebar kebaikan ke masyarakat. Dan juga dakwah kepada orang-orang dekat yang benar-benar dapat dipercaya ya. Contohnya Abu Bakar pada saat itu. Dan juga ada seleksi dai perintis dakwah, pemikul utama beban, serta ada pilar yang kuat sangat diperlukan bagi dai untuk menopang dakwah sebelum masuk pada tahapan-tahapan dakwah berikutnya, yaitu dakwah secara jahriyah. Diperlukan SDM, sumber daya manusia yang unggul, yang pilihan, yang mana itu bisa menopang dakwah pada waktu-waktu yang berikutnya. Inilah investasi yang luar biasa, investasi dakwah pada masa-masa awal Islam dan masa-masa berikutnya. Jadi SDM unggul itu yang sangat penting, investasi jangka panjang, bukan soal materi, bukan fisik, bukan bangunan, atau bukan soal uang, tetapi yang paling inti di dalam laju gerakan dakwah atau kemajuan dakwah itu adalah dari para pelakunya, yaitu orang-orangnya. Nah, berikutnya karakter dakwah Siriyah ini berikutnya yaitu aktivitas dakwah terus berjalan. Nabi terus mengajak orang sekitar sekiranya tidak akan menolak. Dan dakwah Siriyah bukan tidak terdengar seorang pun berdakwah, tapi maksudnya Siriyatul Harokah, jadi pergerakannya yang rahasia ya. Tidak ada forum pengajian seperti ini, tetapi yang dilakukan adalah dakwah fardiyah, dakwah personal dari orang per orang. Abu Bakar, nah ini punya peran yang sangat penting, turut mengajak orang masuk Islam. Nah beberapa sahabat besar masuk Islam melalui beliau. Nanti kita sebutkan ya, paling tidak ada 5, kemudian berikutnya besarnya pahala mengajak kepada kebaikan. Kebaikan orang yang diajak akan mengalir terus kepadanya. Dan ada hikmah, para duat, para da'i harus tanggap berdakwah dan melakukan rekrut, menjadi merekrut orang-orang supaya ikut dalam barisan kebaikan. Nah inilah 5 orang yang diajak oleh Abu Bakar untuk bersama-sama masuk Islam. Itu tokoh, 5 tokoh ini ya, yang nantinya luar biasa. 5 ini juga termasuk di antara para sahabat yang masuk Islam tanpa masuk surga tanpa hisab ya. Jadi ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan orang yang luar biasa ya, kekayaannya banyak dan diinfakkan fisabilillah, dan beliau juga memiliki julukan Dzun Nurain ya, seorang yang memiliki 2 cahaya ya, karena 2 putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman secara
berbeda waktu ya, setelah Ruqayyah kemudian Ummu Kulthum ya. Beliau punya sifat yang luar biasa sampai malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan ini. Jadi satu saat nanti dalam perjalanan ataupun dalam kisah berikutnya itu satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk santai ya di rumah beliau, kemudian agak sedikit terbuka ya. Paha beliau yang mulia itu agak terbuka, kemudian beliau santai ya. Ketika sahabat Abu Bakar masuk, beliau masih santai seperti itu. Ketika Umar masuk, beliau juga masih bersandar seperti itu. Tetapi ketika Utsman bin Affan masuk, beliau langsung merapikan duduknya dan duduk tegap. Ini kan diamati ya oleh Aisyah dan bertanya, wahai Rasulullah, begini begitu kenapa Anda berubah ya ketika Utsman masuk? Maka Nabi mengatakan, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah, tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya, yaitu kepada Utsman ini. Maka beliau juga memiliki segan ya, walaupun Utsman kan menantunya sendiri ya, tetapi beliau segan kepada Utsman bin Affan. Ini salah satu keutamaannya ya. Kemudian Zubair bin Awam yang merupakan menantu ya daripada Abu Bakar As-Siddiq ya. Zubair ini juga luar biasa sejak masa mudanya sampai nanti masa akhir ya, masa akhir itu senantiasa berjihad, berjuang. Jadi selalu berjuang sehingga beliau dapat ghanimah yang sangat banyak dari hasil perjuangannya fisabilillah itu. Ini merupakan suami daripada Asma binti Abi Bakar ya, Zubair bin Awam yang luar biasa ya. Nantinya punya anak-anak juga sahabi, ada Abdullah bin Zubair ya, ada Urwah bin Zubair. Ini ulama-ulama nantinya, anak-anak daripada Zubair bin Awam ini. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, tokoh yang juga sangat terkenal karena kemampuan bisnisnya yang luar biasa, orang yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf ini pada saat meninggal dunia, asetnya yang ditinggalkan itu kira-kira kalau dikuruskan itu 73.000 triliun rupiah. Masya Allah. Saat ini nggak ada ya tokoh siapa orang terkaya sedunia, nggak ada yang sebanyak itu aset kekayaannya ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Luar biasa ya. Inilah tokoh Abdurrahman bin Auf yang juga pada saat itu berhijrah ya, tanpa didampingi oleh istrinya, karena istrinya masih berat dengan keluarga dan kekayaannya di Mekah. Beliau berhijrah tidak membawa apapun, tidak membawa aset yang ditinggalkan di Mekah, tidak membawa macam-macam. Beliau berhijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga sama-sama kaya. Ketika dikasih tawaran istri, beliau nggak mau. Ketika ditawari untuk separuh harta, nggak mau ya. Beliau punya iffah, punya harga diri. Akhirnya ya hanya ingin mana sih pasar di Madinah. Oh ternyata dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, beliau mengamati pergerakan para pedagang dalam waktu yang sebentar saja, 6 bulan. Abdurrahman bin Auf sudah berhasil sukses menjadi pedagang dan bisa mengendalikan pasar dan minta nikah pada Rasulullah SAW ya. Jadi sebelumnya tanpa modal, tapi karena keahlian ya dalam bidang dagangnya, punya kemampuan yang luar biasa. Inilah Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini tokoh yang juga luar biasa, yang punya kemampuan dalam hal memanah. Beliau adalah pemanah pertama dalam Islam yang sangat jitu, sangat tepat sasaran karena doa Rasulullah. Beliau ahli dalam bidang memanah. Beliau juga punya keajaiban, punya karomah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena doa Rasulullah juga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk paman Rasul dari pihak ibunya, dari Bani Zuhra. Dan beliau ini mustajab doanya. Pernah nanti ya dalam ceritanya itu ada orang Yahudi yang mengejek Ali bin Abi Thalib, kemudian diperingatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, berhenti kamu, tapi nggak mau. Kemudian didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sholat 2 rakaat dan berdoa. Maka tidak lama kemudian
ya unta atau kuda yang ditunggangi oleh Yahudi ini ngamuk ya. Jadi ngamuk, kemudian Yahudi ini terpental dan meninggal dunia. Tidak menunggu lama. Jadi langsung doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia adalah tokoh, merupakan panglima ya, panglima dalam perang Qadisiyah pada zaman Umar nanti, menaklukkan Persia. Itu pimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas yang nantinya walaupun beliau itu pada saat perang itu sakit, jadi mengendalikan peperangan, memimpin itu dari atas tempat tidur. Beliau punya strategi untuk bisa dengan izin Allah akhirnya memenangkan peperangan fenomenal, menaklukkan negeri Persia. Di sana juga dibantu Khalid dan lain-lainnya, luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk juga di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Tolha bin Ubaidillah ini juga tokoh yang luar biasa. Tolha ini sejak masa mudanya itu sudah menjadi pedagang. Jadi sudah sejak muda itu punya keahlian dalam bidang dagang dan sering juga berdagang ke Syam. Saat itu Tolha ini pergi ke Syam. Dan di sana diumumkan oleh pendeta Yahudi bahwasanya, jadi pendeta Yahudi ada di Syam sana dan bertanya, siapa yang dari kalian datang ke Mekah, datang dari Mekah, dari Arab begini begitu. Kemudian Tolha saya, kemudian dipanggil khusus sini. Mereka bicara khusus dan pendeta mengatakan bahwasanya ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad itu ada di Mekah. Tolha saat itu belum kenal, belum pernah mendengar kisah ini ya, karena dalam perjalanan. Maka Tolha tidak melanjutkan perjalanan untuk berdagang di Syam dan langsung pulang ke Mekah, bertanya kepada keluarga besarnya, apakah ada di antara kalian yang mendengar nama Ahmad begini begitu? Mereka nggak tahu, tapi mereka mengatakan ada orang yang namanya Muhammad yang ngaku-ngaku sebagai nabi, itu ceritanya. Terus siapa yang mengikuti Muhammad ini? Kata orang-orang itu Abu Bakar. Abu Bakar temannya Muhammad mengikuti. Maka Tolha ini langsung menemui Abu Bakar karena mereka ini teman dekat, sama-sama pedagangnya kan, sama-sama kenal dekat. Maka datanglah Tolha bin Ubaidillah ke Abu Bakar dan bertanya, apakah betul ada nama Muhammad begini? Iya betul. Dan nama lainnya adalah Ahmad, betul. Akhirnya Tolha itu masuk Islam karena interaksinya tadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi luar biasa, Tolha ini mendapat julukan Syahidul Hayyu karena beliau melindungi Rasul pada saat perang Uhud. Beliau berdarah-darah sampai dikira mati, tapi ternyata masih bergerak, masih hidup. Beliau juga punya julukan Tolha Al-Khair, Tolha Al-Jud, Tolha yang dermawan, Tolha yang sangat dermawan, loman kata orang Jawa, atau blater ya. Jadi itu nama-nama julukan untuk kebaikan. Apa bukti kedermawanan Tolha? Satu saat dari sebuah perdagangan ya, beliau pulang ke rumah dan membawa uang banyak, sekitar 300.000 dirham keuntungan dari dagangnya itu. Dibawa pulang, kemudian bertemu istrinya dan disimpan. Saat malam hari Tolha nggak bisa tidur ya, ini pada zaman dulu ya, punya uang banyak malah nggak bisa tidur. Bukan khawatir dicuri, bukan, tapi Tolha ini bingung, mau saya kemanakan uang ini gitu ya. Luar biasa ya, kalau kita nggak bisa tidur kalau nggak punya uang. Kalau sahabat ini punya uang banyak malah nggak bisa tidur. Terus istrinya yang solihah, coba diperhatikan ya, istrinya solihah. Wahai suamiku, nggak usah bingung, besok pagi-pagi habis subuh panjenengan bawa uang ini bagi-bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Wah, kata Tolha, oh betul-betul ya, ini ide yang bagus ya, ini luar biasa ya, istri yang solihah, luar biasa ya. Maka besok pagi setelah sholat subuh, Tolha bin Ubaidillah ini membawa 300.000 dirham itu di semacam tempat makanan, Pak, bagi yang nampan ya, di bawah itu siapapun silahkan ngambil sampai habis, Masya Allah ya, sampai habis. Inilah contoh sahabat ini, dunia di tangan kami bukan di hati ya, jadi langsung habis. Nah, beberapa waktu berikutnya ada orang yang datang kepada rumah beliau ngaku-ngaku sebagai
keluarga besar, nggak tahu dari nasab yang mana, tiba-tiba saja datang orang ini, ya saya begini dari nasab, masih ada keluarga dengan panjenengan, ada apa kesini, butuh uang, intinya begitu ya. Jadi ketika itu Tolha ini mengatakan begini ya, saya punya properti, punya aset di Persia, punya tanah yang akan dibeli oleh Utsman. Saya kasih tawaran ke panjenengan, panjenengan mau tanahnya secara langsung ataukah mau harganya? Kalau mau tanah silakan saya balik nama ke panjenengan langsung. Kalau mau harganya, maka saya perintahkan nanti ketika saya dapat pembayaran dari Utsman, saya kasihkan ke panjenengan. Nah, ternyata dia agak pragmatis juga, jadi milih harganya ya, supaya nggak repot-repot. Saya pilih harganya saja. Oke, silakan. Nanti kemudian pada saat Utsman setelah memberikan harganya sekitar 3.000 dinar harganya. Oh, banyak sekali ya. 1 dinar itu 4 gram, 4,5 gram. Nah, kalau dikuruskan satu emas karena luar biasa mahalnya. Jadi langsung dikasihkan kepada orang ini yang ngaku-ngaku sebagai keluarganya Tolha bin Ubaidillah. Sudah. Itulah luar biasa ya, ketermawanan Tolha bin Ubaidillah ya. Jadi ini orang-orang pilihan yang luar biasa, tokoh-tokoh yang pada saat itu membela Islam sejak awal. Mereka berjuang luar biasa dengan jiwanya, hartanya, tenaganya, waktunya luar biasa. Yang akhirnya ya, setelah itu disusul beberapa nama, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abil Arqam, hingga Sa'id bin Zaid. Ya, ini orang-orang pilihan ya, yang merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa ya, yang mana mereka inilah ya 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW lewat wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id bin Zaid ini fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ini orang-orang disebut ya, secara eksplisit ya, secara verbal namanya oleh Rasulullah SAW yang merupakan wahyu dari Allah Ta'ala ya, dan ini menjadi berita gembira kepada orang-orang ini. Apakah dengan berita ini mereka lantas berpangku tangan, wis sudah punya tiket masuk surga, wis santai-santai misalnya duduk-duduk di rumah? Bukan begitu. Walaupun mereka mendapat berita surga, mereka tetap berjuang luar biasa. Bahkan banyak cerita bagaimana rasa khasyah mereka, rasa takut mereka. Walaupun sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar itu takutnya luar biasa. Umar juga demikian, Utsman juga demikian. Takutnya kalau tidak masuk surga itu takutnya luar biasa. Jadi orang-orang pilihan yang sudah mendapatkan jaminan surga saja masih berjuang luar biasa untuk merebut surga. Nah, kita belum ada jaminan apa-apa. Kita ini jaminan dari siapa? Nggak jelas. Maka kita pun harusnya lebih semangat berjuangnya daripada para sahabat. Walaupun kita nggak bisa menyamai ya tentang perjuangan mereka, tapi setidaknya kita punya keinginan ya. Demikianlah kelanjutan dari cerita Sabiqunal Awwalun. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, semangat kepada kita semuanya untuk lebih baik lagi, untuk menjadi figur-figur pribadi-pribadi mulia seperti mereka. Kalau kita sudah kenal namanya, tahu sedikit riwayatnya, maka bisa kita kembangkan, bisa kita baca-baca. Mungkin adik-adik bisa melihat video-video yang terkait dengan nama-nama sahabat ini supaya timbul rasa kekaguman dan menokohkan orang-orang ini, dan secara refleks itu akan ada di memori ya. Kisah sedikit saja saya tambahkan sedikit ya. Peledakan bom kemarin di SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, tahu ya ceritanya, hari Jumat. Bomnya meledak saat khotib naik mimbar untuk khutbah kedua. Mau doa, meledak di dalam masjid itu. Paket orang semburat keluar. Ya, itu di masjid. Berikutnya di kantin. Siapa pelakunya? Siswa kelas 12 yang sering dibully oleh temannya.
Jadi kalau pada kelas 10 biasa, kelas 11 sudah mulai ya, sendiri kemana-mana sendiri, jalan sendiri, ke kantin sendiri, nggak punya teman. Jadi dia sering dibully, dipojokkan oleh kawan-kawannya, sehingga timbul dendam dalam dirinya. Dan yang unik ketika fotonya kan beredar ya, beredar dia berbaring tapi kayaknya nggak sampai meninggal. Itu di sampingnya ada senapan, nggak tahu asli ataukah airsoft gun ya. Jadi di senapannya tertulis nama-nama tokoh-tokoh teroris yang menembaki para jamaah yang sedang sholat di masjid-masjid itu. Ada di Kanada, ada di Eropa, mungkin juga ada di New Zealand, Australia itu ya. Itu nama-namanya ditulis di situ, di senapan itu. Nama-nama ini yang membuat dia kagum dan terinspirasi ya, oleh yang kan ini bakat yang buruk ya, tetapi dilakukan oleh ini ya, dan ini yang saya khawatirkan tadi, kembali kepada penokohan dan juga kekaguman kita kepada tokoh tertentu itu akan bisa menginspirasi dan bisa memberikan ini, memaksimalkan potensi. Kalau yang buruk seperti itu tadi, kalau yang baik maka akan menjadi baik. Tokoh-tokoh yang kita ceritakan, tokoh-tokoh para sahabat, supaya memberikan inspirasi yang baik. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.